Di video kali ini kembali kita mengupdate informasi P3K. Pertama berkaitan dengan usul part-time, kemudian bagi rekan-rekan P3K tahap 2 yang dinyatakan TMS setelah mengikuti ujian, serta informasi syarat mendapatkan gaji ke-13 bagi ASN P3K baru. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik rekan-rekan semua, di sini kita ada 3 informasi berkaitan dengan R3, kemudian berkaitan dengan rekan-rekan tahap 2 yang dinyatakan TMS setelah mengikuti ujian, serta berkaitan dengan pencairan gaji ke-13, khususnya juga bagi rekan-rekan yang sudah menerima SK dari ASN P3K tahun 2024. Baik, kita update informasi pertama, di mana honorer R1 hingga R3 ini bergembira di mana SKP 3K di tangan dan dikontrak panjang. Tentu saja R2, R3 dan R1 ini adalah rekan-rekan yang mendapatkan status lulus ya, tetapi juga ada informasi berkaitan yang belum lulus. Honorer R1 hingga R3 yang mengikuti P3K tahap 1 bergembira ini setelah mereka mengantongi SKP 3K dan dikontrak panjang. Ketua Guru Passing Grade Vulkan Gafiri mengungkapkan kegembiraannya akhirnya mengantongi SKP 3K. Ini merupakan kado terindah setelah berjuang cukup lama. Alhamdulillah sudah dapat SKP 3K kami dikontrak mulai dari tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030. Berarti ini kontrak 5 tahun ya. Dia mengungkapkan sebanyak 48 CPNS dan 152 P3K diangkat secara resmi pada tanggal 28 Mei 2025. Sedangkan bagi R1 hingga R3 yang tersisa, tentu saja mereka yang tidak mendapatkan kode L, selanjutnya sesuai keputusan Menteri akan dialihkan kepada P3K paruh waktu. Namun sampai saat ini belum ada petunjuk teknis terkait pengalihan P3K paruh waktu ini. Teman-teman tengah menunggu regulasi karena P3K paruh waktu sifatnya parkir sementara untuk dialihkan ke penuh waktu. Vulkan berharap khususnya P1 ya telah diprioritaskan untuk diangkat. Ini harusnya diangkat langsung menjadi penuh waktu. Nah, penyerahan SK ini berlangsung di Kabupaten Lampung Selatan ya, di mana tentu saja untuk rekan-rekan R2, R1, R2, R3 yang masih belum mendapatkan status L, ini akan tetap menunggu informasi berkaitan dengan regulasi dan usulan dari Pemda untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan kita berharap untuk P3K paruh waktu nanti tidak terlalu lama dan dapat segera diangkat menjadi P3K paruh penuh waktu. Kemudian informasi kedua, ini sudah ikut seleksi P3K tahap 2 namun tiba-tiba dinyatakan TMS. Tentu saja honorer menjadi panik. Berikut keterangan BKN. Honorer panik setelah melihat akun SE-CSN-nya berubah sejak Rabu 28 Mei. Mereka tiba-tiba dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ada apa dengan akun kami ya? Kenapa dinyatakan TMS yang disebabkan surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar? Padahal kami sudah ikut tes tahap kedua. Nah, ini informasinya. Mohon maaf Anda tidak lolos administrasi karena belum memenuhi persyaratan instansi yang dilamar, yaitu pengalaman kerja tidak relevan dengan bidang tugas yang dilamar. Nah, ini penjelasan yang ada di akun SSSN ya. Ya, ini sangat tidak bisa diterima ya, tentu saja karena mereka sudah ujian ya. Oleh karena itu, honorer berharap ada penjelasan dari BKN. Mudah-mudahan ini bukan pertanda kami tidak lulus formasi. Nah, merespon masalah tersebut, Kepala BKN Zudan Arif meminta honorer peserta tahap 2 tetap tenang. Tidak akan mungkin honorer yang sudah ikut seleksi tiba-tiba dinyatakan TMS. Sudah kami cek barusan, tidak ada masalah. Kemarin ini ada perbaikan di SE-CSN supaya lebih bagus tampilannya. Namun dari tim IT BKN mengabari sudah normal kembali sistemnya. Dia juga mengimbau agar honorer tidak terpengaruh dengan informasi yang bukan dari pemerintah. Ya, semoga saja nanti rekan-rekan yang mendapatkan informasi TMS tadi sudah kembali normal. Kemudian Bapak Ibu, informasi berkaitan dengan pencairan gaji ke-13 dan ada juga syarat tentu untuk rekan-rekan P3K yang baru dilantik ya. Informasi ini kita kutip dari Trenggalek, di mana kabar gembira bagi PNS dan P3K di Pemkab Tulung Agung ya, Jawa Timur, di mana sudah menyiapkan anggaran 60 miliar untuk pembayaran gaji ke-13. Namun para CPNS dan P3K formasi 2024 yang baru saja menerima SK ini belum dapat dibayar gaji ke-13-nya ya. Kalau kita lihat dalam aturan itu ya, walaupun dapat dibayar
mereka bekerja sebulan, maka dapat gajinya 1/12 ya, dari gaji ke-13 tersebut. Kepala BKD Tulung Agung mengatakan pencairan gaji ke-13 direncanakan dilakukan pertengahan Juli, sembari menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Anggaran sudah kami siapkan, saat ini tinggal menunggu peraturan pemerintah. Gali menambahkan gaji ke-13 yang diterima ASN ini mencakupi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Namun pemberian gaji ke-13 tidak berlaku bagi P3K dan CPNS yang baru menerima SK pada Rabu 28 Mei kemarin. Gali menyebutkan penerima gaji ke-13 ini minimal harus memiliki masa kerja 2 tahun. Nah, ini informasi sebenarnya tidak seperti ini ya. Kalau kita baca dalam regulasi Permenq pencairan gaji ke-13, pembayarannya adalah proporsional ya. Jika bekerja 1 bulan, maka mendapatkan gaji 1/12 dari gaji ke-13 tersebut. Jika bekerja 2 bulan, berarti 2/12. Dan dibayar utuh jika sudah bekerja minimal 1 tahun. Ya, tentu saja bagi rekan-rekan P3K, CPNS yang baru diangkat tidak berharaplah untuk itu. Mudah-mudahan tahun depan baru dapat dicairkan gaji ke-13 rekan-rekan. Demikian update kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.